Aduh, aku bosen banget nih di Surabaya. Saatnya pindah ke Malang, guys. Jadi hari ini aku lagi ada di Citraland Puncak Tidar Malang. Ya gimana? Kalian pasti surprise banget kan? Karena GeoTV nggak hanya nge-review di Surabaya, tapi juga sampai ke Malang, guys. Citraland itu nggak cuma ada di Surabaya loh. Di Malang pun juga sudah berkembang luas seperti kayak rumah yang ada di belakang aku ini. Cantik banget kan? Gimana nggak? Ini tuh luas tanahnya tuh 12 kali 25 dengan permainan fasad yang sudah sangat-sangat modern. Mengandung unsur European style, guys, di sini. Ya, kalian lihat tuh, sudah ada topi-topiannya, sudah dapat garasi dan juga carport. Sebelum aku mau terangin di bagian dalamnya, aku mau liatin di area tuh, lihat view-nya. Cakep banget, guys. Jadi kalau di area Citraland Puncak Tidar Malang ini sudah ada dapat view gunung-gunungnya sedikit ya. Jadi suasananya, udaranya itu juga enak banget. Dan di depan perumahan ini itu juga sudah ada ruko. Jadi kalau kalian mau cari makanan dan juga sekolah itu semuanya udah tersedia lengkap di sini, guys. Jalannya ya pasti nggak tanggung-tanggung ya, guys ya. Kalau Citraland pasti lebar seperti ini. Di area sana itu kalau kalian lihat masih ada pembangunan lagi, luasnya seperti ini. Jadi kalau kalian sudah tertarik dengan area dari Citraland Puncak Tidar Malang ini, boleh janjian bareng Gio untuk survei lebih lanjut di area sini, gitu guys ya. Nah, kalau kalian lihat di bagian depan ini, perhatiin satu-satu, ini lucu ya guys ya. Jadi begitu kita mau masuk di area entry gate-nya, ini sudah dikasih gate-gate-nya lagi kayak gini guys, tuh ya. Jadi bisa masuk ke area sini, atau bisa masuk juga dari area carport sebelah sini. Ini karena lebarnya 12, carportnya itu jumbo. Kalau kalian punya mobil yang gede kayak Pajero dan juga satunya Alphard gitu juga masih muat, nggak perlu khawatir kalau punya mobil listrik ya. Di sini sudah ada garasinya seperti itu. Kanopinya pun juga sudah pakai kanopi yang bisa meredam panas guys di sini. Udah kanan kirinya udah pakai cor gini, jadi aman banget buat kita tahan supaya tinggal lebih lama lagi di rumah ini. Nah, kalau misalkan kalian lihat ini di belakang aku, ini ada seperti ini dapat marmer ya guys ya. Jadi di area tangga sama di area depan ini sudah ada marmernya sedikit. Nah, kalau misalkan turun dari mobil nih, tuh. Jadi sudah ada beberapa anak tangga lagi menuju kita ke area entry gate. Dari sebelah sini sudah ada beberapa lampu LED di beberapa step seperti ini. Nah, gini guys, jadi di atas ini pun juga sudah ada kanopinya kecil, lucu ya. Jadi kalau misalkan hujan ataupun panas gini, di area sini tuh juga cukup teduh. Ada area taman-tamannya lagi guys. Jadi kalau di Citraland itu memang sudah diwajibkan sekali di depan rumahnya harus ada tanamannya seperti ini. Nah, sekarang kita mau tunjukin nih di area sebelah sini, lucu. Jadi habis ada topi-topinya yang kecil seperti ini, di sisi kiri dan juga sisi kanan ini udah ditutupin pakai kaca. Nih. Kacanya ini tebel guys ya. Kacanya ini tebel. Jadi di area sini dan di area sini itu nggak kena debu gitu loh guys. Jadi kalau kalian bisa pakai buat area sepatu ataupun duduk seperti ini sambil ke depan. Kalau kalian mau tutup pakai kaca film juga oke di sini ya guys ya, di sini. Nah, ini kalau di Citraland itu sudah dapetin smart lock belum ya kok ya? Standarnya sudah dapat ya. Kalau yang ini pun, kalau kalian beli unit yang ini, yang aku review sekarang ini, itu kan sudah full furnish ya guys ya. Kalian juga bisa pilih. Nah, di sini kalian sudah dapetin 3D Face AI Camera Recognition. Jadi kalau kalian misalkan mau masuk, sudah nggak perlu pakai fingerprint lagi, tapi sudah cukup scanning by face guys. Yuk kita sekarang masuk ke dalam. Nah, ini guys, penampakan pintunya kalau dari dalam itu standarnya kalian sudah dapetin pintu yang double door loh. Gila ya, kerasa mewahnya.
Dan di sini itu kalau kalian seperti yang aku bilang tadi, pilih unit yang ini itu sudah dijual beserta semua furnish yang kalian lihat ya. Nih, kalau kalian suka banget menerima tamu, bisa di sini. Area ruang tamunya tuh gede banget guys di sini loh. Seperti ini ya, sudah ada efek-efek ini loh apa? Lampu-lampu kuning ini bikin suasananya tuh hangat di sini. Nah, kemudian begitu masuk lagi sedikit, nah ini kan dibedain ya. Jadi antara ruang tamu sama area family itu sudah dibedain, sudah ada gate-nya lagi. Jadi kalau kalian mau kasih pintu lagi, itu juga boleh guys ya. Jadi private juga di area sebelah sana. Di sebelah kiri aku ini adalah area powder room. Powder room itu toilet tamu ya guys ya. Jadi bahasa kerennya sekarang itu powder room. Itu di sebelah sini, ceilingnya tinggi ya, karena dia kan ada penurunan sedikit tadi. Nah, untuk powder room-nya ini pun juga sudah pakai granit yang motifnya matte dan juga sudah anti selip. Ya, otomatis sanitarinya cuman ada wastafel sama kloset aja. Ini pakai kohler, yang di kloset juga pakai kohler guys, gitu. Jadi enak kalau misalkan ada tamu numpang ke toilet, jadi nggak terlalu masuk ke dalam rumah. Kemudian pemanfaatan ruang di bawah tangga ini pun juga sudah sangat luas loh, ini termasuk ya teman-teman. Jadi setiap sudutnya itu bisa dimaksimalkan dengan baik buat kita nyimpen barang-barang di sini. Tuh. Begitu aku masuk tuh aku amazed sama ini flooringnya guys. Flooringnya tuh pakai granit, tapi yang motifnya tuh kayak marmer. Jadi senada sama area di tangganya. Jadi kalau tangga ini kan pakai marmer ya guys ya, sama warnanya tuh kayak krem-krem gitulah di sini. Aduh enaknya. Karena di sini area living roomnya sudah dikasih double ceiling guys. Tuh, jadi kelihatannya tuh ruang keluarganya ini gede. Kalau di area western sana di luar negeri biasanya kan di tengah dikasih tungku perapian ya, tapi gak mungkin kan di Indonesia kasih tungku perapian tambah panas lagi. Makanya dibikin interior yang ada semi-semi item-itemnya seperti ini. Jadi di bawah ini mungkin kalian bisa tambahin lagi rak, kabinet dan juga lain-lain. Mau tambahin TV juga boleh guys di area sini ya. Gunanya kalau misalkan punya ceiling tinggi itu enak juga karena di sisi sebelah sana itu ada kacanya guys tuh. Jadi walaupun nggak pakai lampu di sini pun juga udah cukup terang. Gimana? Kalian pilih ya nanti sampai di akhir mau yang kosongan atau yang furnish kayak gini. Ini furnishnya ini pun juga sudah ditata dan dipilih sesuai dengan warna dan juga model-model yang modern saat ini guys. Kemudian untuk di area makannya, gila, cakep banget ya. Ini warna hijau yang aku suka guys ini ya, kayak sage-sage green gitu loh. Ya makan sampai dengan 6 seater guys di sini, bayangin ya. Di sini terus kalian makan bareng keluarga sambil nikmatin area backyard yang ada di sisi sebelah sana. Tapi sebelum aku bahas di area backyard, ternyata di sebelah kiri aku ini ada satu master bedroom. Yuk kita masuk nih. Yang mana ini tuh dijadiin office ya kok ya di sini ya. Nah ini sudah ada include guys interiornya, rak-raknya lucu guys, rak-raknya kayak gini. Tuh. Terus untuk cat-catnya yang sini warnanya abu-abu. Nah untuk kamar mandi dalamnya ini sudah pakai kohler juga ya, semua sama kayak yang di powder room tadi. Warna di granitnya dapat exhaust dan juga shower guys di sini. Plus dapat temper juga, kaca temper juga. Jadi kalau mandi itu nggak nyiprat-nyiprat. Nah di sini karena master bedroomnya dipakai sebagai area kerja atau area meeting gitu ya, makanya sudah disediain meja dan juga beberapa kursi seperti ini. Tapi kalau kalian maunya yang kosongan, boleh area sini juga mau dijadikan sebagai tempat tidur guys. Jadi multifungsi juga ya, ruangan di lantai yang pertama. Yang penting tuh kalian perhatiin space-nya. Luasnya tuh kayak gini guys. Tuh, luas banget. Terus ceilingnya tuh semuanya di sini tuh tinggi-tinggi guys ya. Gila. Wah, ini baru nemu nih aku kayak gini. Cakep nih lampu gantungnya. Kayak old style, old money ya guys ya. Gitu.
Nah, kita sekarang ke backyard ya. Backyard ini sebenarnya bisa diakses dari beberapa sisi. Mau di sampingnya, belakangnya living room itu juga bisa. Terus mau yang lewat sini tuh juga bisa, guys. Nah, lewat sini tuh juga bisa. Oh, dikunci ya, guys ya, ternyata di sini. Tapi tenang, aksesnya nggak cuma ada di sini. Aku akan tunjukin satu lagi. Ya, ini, guys. Tada, ini adalah pintu kamuflase yang sudah dikasih cermin di area depannya. Kenapa kok dikasih cermin? Supaya menambah efek luas lagi di area ruang makan sebelah sini, guys ya. Tuh ada cermin, ada ini apa? Pikoranya, lukisan pikora. Yang mana sebenarnya pintu ini menghubungkan kita ke area dapur basah, guys ya. Nah, ini ada dapur basah sama garasi. Tuh, garasinya luas loh di sini. Ya memang secara pribadi aku juga ngerasa ini nggak terlalu tinggi ya, guys ya. Tapi kalau misalkan ditinggiin itu boleh ya, kok ya. Ditinggiin itu juga boleh, guys. Luas. Jadi kalau kalian mau taruh mobil yang gede itu juga oke di sini. Untuk dapur basah, di sini kalian dapetin ini. Kulkas, sink wastafel, kompor tanam, cooker hood, kitchen kabinetnya semuanya sudah lengkap ya, guys ya di sini. Dan space-nya tuh lebar di sini. Gitu. Yang mana ini tuh juga sebagai service area kamar tidur ART. Yang menurut aku ini ukurannya juga besar. Jadi kalau ART-nya ada 2 tuh juga masih muat, guys, di sini. Kemudian sambil bisa langsung ke area halaman yang ada di belakang. Jadi ini juga bisa di sliding ya, guys ya. Tuh, ini juga bisa di sliding ke area sana. Sebelahnya langsung di kamar mandi ART. Nah, ini adalah tempat favorit aku. Aku tuh kalau di rumah suka banget cuci baju, guys. Laundry roomnya, bayangin kalau di sini itu, aduh, bisa nyuci tiap hari deh aku rasanya ya. Karena sudah disediain apa ini namanya, mesin cuci beserta kabinet-kabinetnya, mau gosok apa segala macam semuanya langsung di sini ya. Setrika pakaian sudah tertutup juga sama kanopi yang seperti ini, sudah ditutupin juga di area sebelah kanannya. Jadi sebelah sini tuh bisa kalian pakai buat taman juga, siram-siram kayak gitu. Karena ini kan 12 kali 25, panjangnya kan ke belakang itu 25 meter ya, guys ya. Seperti ini tampilannya kalau kalian pilih unit yang ini, guys. Tuh, tamannya kayak gini. Di belakang juga sudah rapi banget ya, mulai dari catnya. Terus di area belakangnya lagi ini udah dikasih taman-taman seperti ini. Ini kayak granit yang kasar-kasar gitu loh, guys. Jadi kalau misalkan hujan gitu nggak gampang licin. Terus yang di belakang ini kasih kayak batu-batu gitu. Di belakangnya lagi, nah di belakangnya lagi tuh pohon-pohon kayak gini. Oh iya bener, di sini bisa jadi pool, guys. Boleh kalian jadiin pool. Misalkan nih, oh ya udah, Cekio, aku pilih yang kosongan aja. Aku karena belakangnya aku mau kasih pool juga boleh, guys. Atau kalau kalian pilih yang ini karena suka isi dalamnya kayak tadi, tapi belakangnya mau dikasih pool, itu juga boleh. Kayak gitu. Karena kalau yang di Citra Surabaya kan belakangnya kasih pool ya. Nah, di sini bisa banget kasih pool. Secara udah luas banget deh kayak gini. Bentar, aku mau ke sana. Ke sana itu aksesnya lewat sebelah sini, guys. Ada jalannya. Tuh, ada batu alamnya seperti ini. Yang mana ini langsung ke area ruang makan yang tadi. Nah, sekarang aku mau naik ke lantai 2. Ini loh, guys, kalau dikasih double ceiling itu kelihatannya tuh los, enak, lega seperti ini. Kalau kalian mau mainin lampu gantung itu juga boleh di area situ, guys ya. Ini pegangan tangganya ini dapatnya dari developer sudah seperti ini. Menurut aku pun juga sudah cukup safety. Tapi kalau misalkan kalian punya anak kecil mau tambahin tempered glass juga lebih safety lagi pasti, guys ya. Nah, untuk kamar itu di lantai yang kedua ini ada 3 kamar tidur. Tapi sebelum ke sana itu ternyata kalian kalau mau suka duduk-duduk yang selain di kamar boleh di area sini, guys, karena sudah dikasih kursi kayu yang menurut aku ini lucu punya ya, guys ya. Aku belum pernah nemu kursi yang kayak gini. Nah, kemudian kalau kalian misalkan mau kasih kursi pijet juga boleh, karena ini luas banget. Ini luas loh.
Jadi menuju ke kamar-kamar itu juga oke. Oh ya, kursi pijatnya dari sini ya kok ya. Ini kan dapat pohon ya, jadi pohonnya nanti kalian pinggirin kemana, kursi pijatnya taruh area sini juga boleh guys. Nah ini kamar. Waduh. Jadi di sini tuh enaknya semua kamarnya tuh master bedroom guys. Jadi kalian sudah nggak perlu rebutan lagi mau kamar yang mana, ya. Tinggal mau pilih aja, yang nggak mau repot full furnish kayak gini atau yang kosongan kayak gitu. Dan menurut aku untuk pemilihan warna-warna furnishnya itu juga sudah senada sama yang di bawah tadi. Dan ini tuh lucu karena sudah pakai yang kayak modelnya anyaman-anyaman gini ya guys ya. Tuh, apa sebutnya? Autentik ya guys ya. Oh, kayak gini guys ya. Ada meja belajarnya. Terus di belakang sini juga sudah ada lemari kecilnya lagi ya guys ya. Tuh, biasanya buat anak cowok juga oke ya di sebelah sini. Atau side table. Ini side table-nya yang modelnya kayak gini guys. Loh. Wah, ini tahan lama loh kayak gini ya kok ya. Gitu. Kemudian di area sebelah, jadi kayak masuk sebelah kirinya ini kamar mandi. Nah, kamar mandinya ini otomatis sudah lengkap juga sanitarinya ya. Ada shower, wastafel, kloset. Jadi dari bawah sampai atas itu sudah pakai corner punya. Jangan khawatir, jendelanya ada di mana? Ada di belakang sini guys ya. Atau kelihatan apa enggak? Jadi ventilasinya di sebelah sana. Walaupun juga sudah dikasih sama exhaust di sebelah sana. Kayak gitu. Lanjut lagi guys, kita ke kamar yang ada di sebelahnya. Ini kamar anak yang kedua. Nah, kamar anak yang ini itu punya desain menurut aku yang lebih elegan dibanding kamar yang di sebelahnya. Kalau yang tadi mungkin buat cowok juga oke, di sini buat cewek. Yang mana ini belakangnya juga sudah dikasih backdrop seperti ini. Terus ini kasurnya juga gede ya, 180-an juga ya teman-teman di sini. Kasih TV. Oh, ada lemari-lemari kecilnya lagi. Terus ada balkoninya guys di sebelah sini. Tuh, ini balkoninya bisa dibuka nggak ya? Oh, dikunci guys. Tuh. Ya, itu masih pengembangan juga. Jadi itu pasti nanti akan jadi rumah juga guys di sebelah sana. Di sini pintunya pakai yang ini, sliding. Ukuran kamar mandinya menurut aku cukupan lah, pas banget buat kamar tidur anak di sebelah sini. Nggak terlalu gede sampai kayak gimana, nggak terlalu sempit ya, pas banget guys di sini. Terus enaknya kalau kalian itu tinggal di area Citalen ini, itu listriknya pun juga sudah underground sama kayak di Surabaya guys. Jadi kelihatannya itu begitu masuk, wah kelihatannya tuh rapi dan juga bersih di area sebelah sini. Lanjut kita ke kamar tidur utamanya, yang paling utama guys. Wah. Oh ya, tadi itu aku lupa jelasin ya, kalau di setiap kamar itu sudah pakai lantai yang floornya kayu seperti ini. Setiap kamar ya, yang tadi juga sama, kamar-kamar anak itu. Nah, sekarang itu lagi musim model-model seperti ini guys. Jadi kasur, belakangnya ini langsung jadi area kerja, seperti ini. Itu sekarang lagi musim, karena kita lebih memanfaatkan ruangan guys. Karena kalau misalkan kerja, lihatnya tuh cuma tembok seperti ini, sometimes itu kita bosen. Makanya dibikin interior ataupun dekorasi yang modelnya seperti ini. Bayangin kalau kalian mau kerja atau ada kerjaan gitu ya. Sebelah sini ini laptop, karena di sebelah sana itu adalah tempat kita naruh TV guys. Nih. Ini tempat kita naruh TV-nya di sebelah sini. Seperti itu. Jadi kalau kerja sekaligus tiduran itu bisa jadi satu. Cakep gak, Bu? Cakep ya. Yang lebih cakep itu apa? Nih, atas. Drop ceilingnya guys. Sudah pakai kayu, tapi tuh ada aksen Japaninya juga di atas. Seperti ini. Ini nggak polosan gitu loh. Dan aku tuh sukanya itu apa ya? Lampu sorotnya, spotlightnya itu pas banget tembaknya. Di area sebelah sini di kaki ya guys ya, itu kan di kaki sebelah sini, satu lagi di area TV, jadi pas titiknya. Dan di sini itu memang tidak ada balkoni guys di sini, tapi keduanya ini bisa dibuka. Kedua jendela ini bisa dibuka. Tapi tenang aja, ini tuh udah dikasih kayak cor-coran gitu. Jadi kalau kalian mau ini dibongkar, mau dijadiin balkoni lagi juga bisa pasti di sini guys. Gitu. Jangan khawatir ya, ini kusennya juga sudah pakai finish coat yang GKK punya.
Jadi kedap suara, kedap udara, jadi enak banget. Nah, di belakang ini, di belakangnya TV ini, itu adalah area walk-in closet. Gila guys, area walk-in closetnya udah se-spesius ini, gede. Dan di sini itu udah pakai desain interior yang senada punya ya guys ya. Dari belakang ujung sana sampai ke area walk-in closetnya. Ini buat jadi meja rias guys tuh. Soft close di sini. Terus ini showcase ya, kalau misalkan kita ada jam tangan apa segala macem. Terus itu cerminnya tuh segede itu guys, cerminnya loh. Jadi kalau kalian mau prepare apa segala macam tuh sudah kelihatan di sebelah sana. Terus ini lemari-lemari juga. Enak lah, include lah kalau kalian beli yang ini tuh include. Ini udah di wallpaper ya di sini. Udah di wallpaper. Nah, kalau kamar mandi dalamnya khusus untuk kamar yang utama ini, toilet bowl-nya itu dibedain. Jadi ini lebih gede. Kayak gitu supaya penanda bahwa ini adalah kamar yang paling utama. Tapi untuk sanitarinya semuanya sama ya guys ya. Dan di sini itu juga sudah dikasih ini pembatas kaca. Nah, ini udah dikasih pembatas kaca seperti ini. Terus untuk warna ininya, apa ini namanya, dindingnya, granitnya itu warnanya lebih cerah gitu. Untuk showernya pakai kohler, lebih gede daripada kedua kamar anak yang tadi. Jadi oke punya lah guys ya di sini. Mantap. Nah, pasti pada penasaran kan berapa sih harganya rumah cantik yang satu ini? Jadi itu ada dua harga, yang satu 5 eman itu kosongan. Aku rekomendasiin buat yang kosongan itu ke kalian yang suka banget utak-atik rumah, mau desain yang sesuatu yang beda, boleh pilih yang kosongan 5 eman aja. Tapi kalau kalian mau yang tanpa ribet, tinggal langsung siap huni, furnishnya ada ready di bawah sampai di atas, boleh pilih yang seperti aku review di video ini. Itu harganya 7M aja guys, dan itu adalah harga perdana untuk saat ini. Jadi buat kalian yang sudah nontonin video ini yang awal-awal sudah pasti beruntung banget. Segera aku tungguin kalian survei bareng Gio di nomor WhatsApp aku di bawah ini. Tuh ya, di bawah sini. Jangan lupa follow kami di sosial media lainnya, and see you on the next video. Sampai ketemu di Citra Lain Punya Gitar Malang.